untuk dari kami sebagai karyawan atau staf di PT RR dan khususnya di bidang radiofarmaka dan khususnya lagi di kelompok biodinamika, di mana di kelompok biodinamika ini kami mengerjakan biodistribusi, diantaranya biodistribusi, uji pirogen dan uji clearance. Nah, untuk pengadaan hewan coba ini untuk pertama kalinya dari para peneliti, penanggung jawab peneliti mengajukan permintaan kepada kelompok biodinamika ini untuk diadakan hewan cobanya. Adapun yang biasa digunakan di sini yaitu antara lain kelinci, tikus, dan mencit. Nah, untuk pengadaan hewan coba ini kami bekerja sama dengan kalau di awal-awal dulu sama BPM-SO. Nah, karena BPM-SO sekarang sudah tidak bisa mengadakan, maka untuk akhir-akhir ini kami bekerja sama dengan IPB. Nah, dari IPB kami disarankan untuk meminta kepada orang-orang di IPB yang di bagian lab hewannya juga, dan di sana ada yang mengurusi terkait dengan hewan coba. Nah, setelah dari penanggung jawab peneliti mengajukan permohonan untuk uji, diantaranya ada uji pirogen, uji biodistribusi terkait dengan clearance dan uji biodistribusinya tersendiri, itu sudah masuk ke kelompok kami, dan setelah masuk kita evaluasi untuk berapa kebutuhan hewannya dan hewan apa saja yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut. Nah, setelah itu kami menghubungi pihak IPB tadi untuk bisa dikirim hewan cobanya. Nah, untuk pengkondisian hewan coba tadi sebelum kita lakukan uji itu memang harus dikondisikan terlebih dahulu sekitar antara 1 minggu 2 minggu untuk dikondisikan di lab sini, di lab PT RR, lab hewan. Nah, ketika dalam pengkondisian ini apa saja yang harus diperhatikan, antara lain dari sisi kesehatan hewannya, supaya hewan tadi tidak stres ketika kita lakukan pengujian. Karena ketika hewan tadi stres kita lakukan pengujian, itu akan mendapatkan hambatan-hambatan, diantaranya venanya itu tidak terlihat, sehingga dalam proses penyuntikan juga tidak menghasilkan hasil yang bagus gitu, sehingga bisa mampetlah di ekor, sehingga nanti hasil countingnya itu terlalu tinggi di ekor, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu untuk tujuan kenapa harus dikondisikan terlebih dahulu selama antara 1 minggu sampai 2 minggu. Adapun apa saja sih yang diperhatikan selain stressing dari hewan coba tadi? Bisa juga kita perhatikan dari sisi makannya, terus kesehatannya hewan itu. Nah, kami sebagai pelaksana di lab hewan PT RR ini, selama ini kami juga harus bisa memahami hewan itu seperti apa sih, dan ini memang yang kita sudah rasakan ketika kita setiap hari menggeluti atau merawat hewan coba tadi gitu ya. Adapun hewan coba ini mengalami stressing itu bisa jadi ketika ada orang asing yang masuk di kandang. Itu juga bisa mengakibatkan hewan tersebut stres. Oleh karena itu diharapkan para peneliti yang akan melakukan pengujian juga tidak hanya saat menguji saja dia datang di lab hewan, tapi sesekali ikut melihat hewan yang akan digunakan tadi, sehingga hewan tersebut juga tidak kaget lagi atau tingkat stressingnya itu sudah mulai terbiasa dengan para penanggung jawab peneliti tadi.
Nah, selain itu juga dari sisi kondisi kandangnya, kalau kita selama 1 minggu sampai 2 minggu tadi, selama pengkondisian tadi, kita harus melihat apakah kandang tadi kondisinya bersih atau harus diganti beddingnya dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian tersendiri bagi pelaksana di lab hewan ini. Adapun untuk pelaksanaan pengujiannya sendiri itu kita lakukan juga kalau untuk biodistribusi, kita sebelum membedah hewan tersebut kita persiapkan untuk plastik yang akan digunakan untuk menimbang organ-organ tersebut, karena plastik kosong pun itu nanti akan menjadi perhitungan berat badan atau berat organnya yang akan dikonting, sehingga nanti akan menghasilkan hasil dari pengujian tersebut bisa dipakai oleh untuk perhitungan dalam pengolahan data bagi para peneliti. Nah, terus selain itu juga itu untuk pengujian biodistribusi. Nah, kalau untuk uji clearance sendiri itu memang kami setiap hari itu nanti juga untuk waktunya yang akan digunakan untuk mengecek feses urin yang akan dikonting itu tergantung dari penanggung jawab penelitinya. Beliau itu mau butuh berapa hari pemantauan terkait dengan aktivitas feses dan urin yang dikeluarkan oleh hewan coba tadi. Dan di sini kami biasa menggunakan tikus untuk uji clearance, dan nanti ada ditempatkan di dalam metabolic kit untuk pengujian clearance ini. Nah, di sini juga nanti setiap hari kami itu menampung feses dan urin si tikus tadi. Untuk jumlah yang digunakan pun juga tergantung dari penanggung jawab peneliti tadi. Apakah beliau-beliau itu menginginkan triplo atau 5 itu kami tinggal melaksanakan dan mengerjakan apa yang diinginkan oleh para PJ tadi. Nah, setiap hari kami tampung feses dan urin, kemudian kami counting. Nanti setelah sampai hari yang ditentukan, misalnya selama 15 hari atau 12 hari, itu tergantung penelitinya, kita counting lagi setelah hari yang ditentukan, sehingga nanti akan bisa menghasilkan perhitungan-perhitungan untuk bisa digunakan sebagai acuan dari pengolah data nanti. Nah, untuk yang pirogen itu kami menggunakan kelinci, dan untuk pirogen kan hanya memantau dari suhu kelinci tersebut gitu ya. Dan di antara hewan itu untuk kelinci ini stressingnya lebih tinggi, sehingga benar-benar sebelum dilakukan disuntik dengan yang akan diperiksa itu dikondisikan dulu. Ada nanti untuk menyekat si kelinci tadi, menempatkan kelinci supaya dia tidak bergerak dalam kondisi yang tetap. Untuk diperiksa suhunya setelah disuntik itu memang dicek dulu untuk pengkondisian suhu kelinci. Nah, nanti ketika suhu kelinci itu kok naik semakin tinggi, itu bisa jadi karena kelinci tadi stres. Nah, itu nanti bisa di-reject. Oleh karena itu kita diharapkan tidak hanya mempunyai kelinci terbatas itu 3 atau hanya sedikit gitu ya, karena nanti ketika kelinci itu stres maka harus diganti yang baru lagi. Nah, untuk supaya ada cadangannya, maka kita paling tidak harus mempunyai kelinci itu sekitar sejumlah 6, karena biasanya kita menggunakan itu triplo. Nah, yang 3 ini kita gunakan. Nah, kalau seandainya 3 itu sudah bisa bagus saat pengkondisian, maka dia bisa dipakai sampai ke pengujiannya, disuntik dengan apa yang akan kita suntikkan. Nah, itu nanti dipantau
selama 1 jam sampai 3 jam setelah disuntikan untuk virogen. Nah, mungkin itu untuk dari perawatan hewan, pengadaannya, perawatannya sampai ke pengujiannya. Saya rasa cukup ya.